Oh, nomornya 66. Kenapa? Baru. Putra apa? May yahdihillahu fala mudhillalah wa ma yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Kunjuk dumateng panjenenganipun Bapak RT Bapak Panut selaku sesepuh RT 7 RW 11 ingkang tansah kula hormati, dumateng Bapak Al Mukarram Al Ustadz Rizkon yang pada malam hari ini akan memberikan tausiah taujih kepada kita. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan ilmu yang bisa bermanfaat untuk dunia dan akhirat. Marilah yang pertama dan yang paling utama kita senantiasa panjatkan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Wonten dalu punika kula lan panjenengan sami saged laksanaken meninggi pangaosan rutin sebulan sepindah wonten ing griyanipun Bapak Wahyu. Mugi-mugi kanthi ridho Allah Subhanahu wa taala kula lan panjenengan sami serta keluarga Bapak Wahyu angsal pahala saking Gusti Allah, nilai kebaikan wonten ing yaumul qiyamah. Amin. Shalawat dan salam mugi kunjuk dumateng junjungan kita Nabiullah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi kanthi wasilah beliau kula lan panjenengan sami benjang wonten ing yaumul qiyamah angsal rahmat Bapak syafaatipun. Bapak Ibu hadirin jamaah pangaosan rutin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah pada awal kajian ini kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ustadz yang kami muliakan, Bapak-bapak, Ibu-ibu, RT 7 RW 14 Cimane Baru, pada malam yang berbahagia ini marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan rahmat dan karunia-Nya kita bisa berkumpul di ruangan Pak Wahyu. Mudah-mudahan dengan pertemuan kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang saya hormati, dalam penyelenggaraan bulanan yang diberikan fasilitas oleh Pak Wahyu, mudah-mudahan dengan pertemuan kita dengan diselenggarakannya ini akan ada manfaatnya bagi kita, baik secara pribadi maupun khususnya untuk warga kita. Dengan bekal di dunia, apalagi di akhirat nanti, tentunya kita simak apa yang disampaikan oleh Pak Ustadz untuk bekal kita di hari kemudian. Kemudian daripada itu, Bapak-bapak, Ibu-ibu, kalau
ada yang kurang dipahami, kurang dimengerti, tidak apa-apa bertanya, oh bagaimana nih tadi ini, bagaimana ini, sehingga dapat kita mengerti apa yang disampaikan oleh Pak Ustadz. Bapak Ustadz yang kami hormati, apabila dalam penyelenggaraan dari RT 7 ini ada kekurangan, ada di sana sini, kami mohon dimaafkan. Mudah-mudahan apa yang diselenggarakan ini kita perbaiki yang lebih matang yang akan depan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu arsalahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi syahida. Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala hadzal nabiyil karim wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala aidan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, innal ladzina yatluna kitaballah wa qamas salah wa anfiqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasul karim, amma ba'd. Satu bentuk nikmat yang tidak ada yang jual, satu bentuk nikmat yang tidak pernah terjual belikan. Nikmat waktu, nikmat umur, nikmat sempat, nikmat sempit, nikmat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. semua kepal setelah asapul haji terus semua cancel semua sampai sekarang. Sampai tadi saya siang nyanggupi di gabungan ibu-ibu muslimah se-Solo Raya tadi di gedung pertemuan Sampeng. Saya sudah sanggup 6 bulan yang lalu, jadi saya nggak bisa batalkan. Nah ini kesini tadi Bu Eni sudah meling, Ustaz jangan lupa lo ya. 3 kali saya ditelepon sama beliau, ya Allah, kalau saya punya warga yang punya fasilitas begini, ya kalau saya puji syukur alhamdulillah. Ya RT 7 RW 14 punya fasilitas yang diberikan sama keluarganya Pak Wahyu ini, kalau saya sujud syukur. Derek Binga punya fasilitas seperti ini. Jadi dengan teman-teman remen rasa ning dalan, lha itu rasa ning diri ning dalan ya. Ning dalan iki jane seru napa mboten? Ya pleh aman ning kene nek dalan mboten? Mboten? Nyaman, aman, liman. Gitu. Nek kula jenengan nggih sami. Jenengan nggih sami, Bu. Kok ora kompak to, Bu? Kurang bandel, kurang seru ning dalan. Oh lagi berarti anak yang Ali Topan. Anak jalanan. Ya saya lanjut, itulah manfaat sallallahu alaihi wasallam. Ya saya ajak selawatan mau ndak?
Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enggak. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu. Jenengan iku mang dawamaken mang biasaken lesan penjenengan. Maka dia yang senang membaca itu, ini hadis riwayat Tirmidzi, Imam Nasai wa Abu Dawud Al-Baihaqi. Ya, barang siapa yang selama hidupnya ia mendawamkan sholawat Jibril, la yamutu, dia matinya tidak akan terlepas dari al-iman wal Islam. Iman dan Islam. Ketika ia dikubur pun banyak malaikat yang mendampingi orang ini sampai ada malaikat mungkar dan ini hadisnya sahih. Ya, kalau tidak percaya beli kitabnya Irsyatul Ibad, ada itu. Ya, beli kitab Irsyatul Ibad. Kalau saya biasa sama Pak Adi Sobrol itu malam Rebu itu kami ajarkan di rumah saya. Kalau tafsir itu malam Senin. Kalau ibu-ibu Selasa sore dan Rabu sore. Selasa sore itu tafsir Quran. Kalau Rabu sore itu fikih. Ibu Ba'dal asar. Kalau kira-kira kersa betul. Kersa betul. Bu, benjing jam 8. Kula atur tindak ning griya kula enten amplopan sayuta kersa mboten. Mesti kersane jawabe. Nek perkara akhirat insya nek perkara det sayuta nggih Pak kula tak mriko Pak. Mboten ngagem insya. Pinter napa pinter? Pinter napa pinter? Pinter napa wong duit tok. Nggih ta? Ini yang saya baca tadi Quran surat Fatir ayat 29 Bu Pak. Ya, ini berkenaan dengan tijaratan lan tabur, perniagaan yang tidak pernah rugi. Tak pernah. Ini saya jadi si serak. Minggu lo tak dorong Pak RT kalau Pak Ali jadi pekeu. Pekeu rapopo ya. Muga-muga jadi sehatipun. Bu, Pak, kira-kira ada 3 amalan yang Allah abadikan dalam Quran surat Fatir ayat 29 ya. Kemudian kita tahu, tapi itu urusan gaib. Urusan gaib. Pahala itu kan urusan gaib. Kalau ini Allah wujudkan harta, uang. Kita itu sendu apa enggak? Kita itu sendu apa enggak? Senang duit. Senang badan. Nek kalau jujur kalau senang. Ya, itu orang itu pasti akan berbondong-bondong, tidak mau yang lainnya kecuali datang ke majelis halaqahnya Nabi Muhammad dan Allah Subhanahu halaqah kami ada seperti ini Allah suka. Ya, kalau itu diwujudkan amplop, pasti semua warga Jemannya akan berbondong-bondong mendatangi majelis-majelis taklim. Sayangnya pahala itu berkaitan dengan hal yang gaib yang tidak tampak oleh MATA dibaca. Pinter. Oh MATA kok mati. Mata.
Wong MATA kok mati ngono. Padha itu make awake dhewe kan mati ndang ngono ya. Ki padha wae ndongake kang sing kakung, "Oh, ndang mati to kok tak rabine ngono ya." Sing kakung, "Ya, kowe mati ose aku ngrapi gampang, ngrawol anak gampang ya, Pak." Gampang njil wong lanang karo wong wedok rabine. Apudi. Bisi-bisi ibu benar cukup. Ya, ini ada 3 amalan yang ketiga-tiganya itu kalau kita amalkan, ini akan masuk kategori tijaratan lantam. Kata Rasulullah, al-hayatud dunya ya illa kama tijarah. Urip ning alam donya kuwi padha karo wong berdagang. Kalau berdagang kira-kira kita mau rugi apa mau untung? Tidak pernah ada mau ruginya. Tapi sayangnya perniagaan yang tidak dengan Allah pasti ada RUGI-nya. Rugi itu pasti. Tidak mungkin keuntung terus. Saya jualan batik, tidak mungkin saya untung terus. Kapusannya pirang-pirang saya. Bolak-balik, sing 3 kontainer, sing 50 juta, sing 350 juta. Niku mal milwul sering. Sing paling parah nih, sing tahun 2000 niku. Kapusan wong Malaysia 3 kontainer niku pun kula deleng-deleng. 3 kontainer ki waktu sebelum nilainya 1M250 GT. Ya, sidik nih Bu. Sidik. Sedangkan Allah ini maha kaya. Saya cerita itu wah sedih saya. Cerita kapusannya saya sedih. Cuma dede cengeng wong wis ben ini tabungan akhirat. Wong saya pernah ngomong sama anak sama istri saya. Le, dek gang kula ning Cemani ini ketuk gang potong remaja ya le. Kile ana sing ngilih 100.000 tak cateti 200.000. Dasar itu kan orang yang berhutang juga kita harus punya catatan ya. Ada yang 500, ada yang 1 juta. Bi ora do nyaur kabeh le. Dek kulon ketuk gang remaja sini potong remaja. Tak total ki mas 20 juta. Ning rado nyaur. Rapopo celengan yang gitu aja rapopo. Ya berarti papa isih sugih daripada mereka yang nyileh ning ngemplang. Kira-kira wong utang iki kelingan apa nglali? Lali apa nglali? Jenengan ate nek utang lali jenengan? Mboten. Mboten teh. Warta pitu mosok men lali aja ngasi ngono ya. Ya ndak lah. Yang pertama innalladzina yatluna kitaballah. Inna sak temene alladzina yang engkang yatluna tafsiripun inggih menika nyinauni kitab. Alkitab-kitab inggih menika Al-Qur'an. Niki nek tafsir Al-Idris menika ngoten. Dan tafsir Jalalain ini sak temene sesungguhnya orang-orang yang mempelajari Al-Qur'an itu masuk tijaratan lan tabur, yaitu orang-orang yang tidak pernah rugi dalam hidupnya. Yang pertama, seneng sinau Al-Qur'an. Kira-kira bapak-bapak yang di RT 7 ini ada yang tidak bisa baca Quran? Ngacung lo tak kayak hadiah. Sinten mulai? Siapa lagi? Ngapusi. Pen ngapusi tanggung jawab sewi. RT mana ya? Pen tanggung jawab RT ini. Siapa lagi? Bisa semua? Saya itu. Bu, jenengan ada yang belum bisa baca Quran enggak? Ngacung. Bojone kuncung. Ngajeng Bu, sinten ingkang dereng saged maos Quran? Sinten malih? Daripada besok di akhirat dipermalukan sama Allah. Ya, di antara penduduk langit dan bumi, mending sekarang ini penjenengan kakek-kakek yatluna kitab Allah. Ya, seneng sinau Al-Quran.
Pak, Bu, tempat saya terbuka, Bu. Kalau bapak-bapak hari Ahad Ba'dal Isya sampai setengah 10, silahkan datang. Hari Ahad malam, hari Selasa malam, sama Kamis malam. Silahkan. Nggak saya pungut biaya, malah saya cepai snack dan teh. Wes kon mulang nyepai teh, nyepai soto. Oh jenengan atau jajan yen kula soto. Ambil gedes jenengan. Soto. Tabungan akhirat. Apa jajan yen kula awas. Ngerti nggon Paris kon udah soto ning aku ora tau jajan rono ya ngono. Mbok dilarisi ngono lho. Tenan lho. Pak RT catepane ora kan jenengan. RT ning guyu. Iya. Awas. Orang-orang ini siapa? Umat Muhammad. Inggih menika umatipun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tafsiripun, wahai Muhammad sak temene umat-umat ira menika ingkang remen nginauni kitabku kata Allah. Maka wong-wong mau umat-umatmu menika badhe pun klebet tiyang-tiyang ingkang boten nate rugi. Bagaimana tidak rugi? Alif lam mim la harfun. Walakin alif harfun, lam harfun, mim harfun. Alif sa huruf, lam sa huruf, mim sa huruf. Di mana satu hurufnya asyara hasan, 10 kebaikan. Jadi maca alif lam mim ini Allah berikan kontribusi pahala sebanyak 30 kebaikan. Siapa yang sanggup memberikan pahala 30 kebaikan? Adakah makhluk yang mampu memberikan 30 kebaikan? Maaf, tidak ada. Ketika kita baca Fatihah itu jangan sepelekan dulu. Dari Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah jangan sampai tidak dibaca. Karena bismillah ini ada ayat ketika kita tanpa adanya bismillah, kita menghilangkan satu ayat. Mengubah Al-Quran itu sama saja mengubah ketentuan Allah. Kita baca Al-Fatihah, pahalanya sama dengan membaca 2/3 Al-Quran loh, Bu. Jangan main-main. Kitab Fadilatul Amal itu jelaskan bahwa satu Fatihah sama saja kita membaca 2/3 Al-Quran. Jadi jangan bahan-bahan Al-Fatihah. Kira-kira Bu, Pak, yang jenengan menghadiahkan Fatihah ilahat untuk Mustafa dan sebagainya, Al-Fatihah ini tekan apa badan? Tekan apa badan? Tekan, Bu. Al-Fatihah itu ummul kitab, syajaratun nuqud, itu Al-Fatihah. Ya, saya itu belajar Al-Fatihah di Tarim, di Yaman, itu tidak setahun jadi, Bu, Pak. Ketika kita baca Bismillahirrahmanirrahim, Bismillah saja, saya yakin yang jenengan diparingi waktu umroh. Ya, saya pernah ngajak para ustadz, para kiai Jakarta, ya, dari Condet, ya, bangsa orang-orang Arab ikut umroh saya. Saya ajak ke Madinah. Saya suruh nyimak syekh-syekh ini, karena saya juga dulu pernah jadi mereka di Masjid Nabawi, nyimak Al-Fatihah saja. Ternyata tidak ada yang benar. Kalau baca Al-Fatihah sudah tidak benar. Kulluhum makmuman asfala safilin. Makmum ini berada pada tempat yang serendah-rendahnya. Wa hadza hadisu riwayat Ahmad. Hadis ini riwayat Ahmad, Pak. Mula Al-Fatihah itu merupakan rukun.
yang harus benar dibaca seorang imam. Kalau imam ini baca Fatihah aja salah, cedera, maka seluruh makmum ini tidak kanggu. Lah saya kan makmum tanpa imam. Imam sendiri tidak bisa nanggung dirinya sendiri, apalagi nanggung makmum. Mau ikut siapa saya? Maka benar hadis riwayat Ahmad yang mengatakan bahwa seluruh makmum itu kan berada tempat yang sederhana. Saya ngelatih sama Ustadz Mukhlis menseleksi imam pokok imam Masjid Darussalam Kelurahan Lori itu yang pertama saya utamakan adalah Al-Fatihah. Meskipun banyak yang hafiz Quran di sana, Al-Fatihah saya nomor 1. Kalau surat terserah, tapi jangan pentingkan surat. Mana dodo, jangan pilih imam sing suratnya dowo kok pendek. Lah kenapa kalau imam dowo kok ora protes? Rukuk suwe banget, sujud suwe banget. Ono lho tangga kula salat rukuke suwe banget terus kejlunguk. Enten Bu saestu. Nek kula buat ora bedheke ning masjid pundi mboten. Mula seneng sira padha yasluna kitaballah. Imam ki rasa sae, Bro. Imam ki rasa sae. Ya, dulu banyak santri ditalim. Ketika ada Al-Habib Umar ya datang, tidak ada yang berani maju, tidak ada. Jam 2 jam 5 ada di masjid, kita semua harus standby di masjid. Itu dulu jam 10 harus pada tidur semua. Waktu saya mondok di sana. Tapi kalau pagi saya kuliah di Al-Ahqaf di Tarim di Yaman kota. Saya kuliah, setelah kuliah saya balik pondok 5 tahun. Itu sinau Fatihah tok iki. Lah kene wis ngerti alif lam mim tok dadi imam. Wis kemake. Ngerti syahat wis rong hadis, wis kempricis. Pada sinau itu tidak setahun 2 tahun. Ya, saya dari Yaman pindah ke Umul Qura angkatan pertama, Umul Qura di Mekah saya. Kalau penjalan ke Arafah itu ada pondok Umul Qura. Ya, itu ada anaknya Pak Budi itu yang rugi itu saya referensikan masuk ke Umul Qura. Ya. Itu 3 tahun. Saya ngabdi di Bahrain 2 tahun. Sama ternyata. Mana-mana Al-Fatihah itu pentingkan. Caranya bagaimana? Yatluna kitab Allah. Sinau maca Al-Quran. Aja bosen sinau Quran. Iki rata-rata sing sepuh-sepuh niki pun swidak napa dereng? Jenengan Bu? Dereng rata-rata 50 mudun. Sifat anggung 5 mudun sebelum datang mati. Ini adalah satu bentuk sabda baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kepada umatnya, saking cintanya baginda Nabi kepada kita. Mudah-mudahan syukur kita akan mampu menjadikan kita umat-umat yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Wa'ati Allah wa'ati Rasul la'allakum tuflihun. Mudah-mudahan amin ya rabbal alamin. Selawat dan salam senantiasa kita aturkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak tanya sekarang, sudah pernah dengar belum tentang asbabul khuruj daripada menjawab sallallahu alaihi wasallam? Sebelum saya keluar yang saya mau bahas, sudah pernah belum? Betapa mulianya, betapa besarnya manfaatnya hanya kita menjawab sallallahu alaihi wasallam. Belum benar? Ini di kitab Al-Irsyatul Ibad, kitab zaman dulu saya mondok di Yaman. Ya, kitab ini asli Yaman yang juz 6 bab sholawat. Jadi kitab Irsyatul Ibad itu ada 37 kitab. Tapi ini yang bab khusus sholawat Nabi. Jadi ini keluarnya hadis ini ya, tatkala Aisyah itu
Ramadan pertama itu didhawuhi Kanjeng Nabi ken dondomi agemanipun Kanjeng Nabi. Agemanipun Kanjeng Nabi napa Pak? Gamis. Ya, gamis. Bukan kaos yang tulisannya sukseskan pilpres, bukan. Ya, itu mencontohkan bahwa Nabi itu tertib kalau ke masjid, ya pakai baju yang bersih. Atasannya Nabi itu Amirul Mukminin, pemimpin orang-orang mukmin, masih jahit dondomi istrinya bajunya yang bolong, yang robek. Kalau kita atasannya kita rakyat biasa, itu lubang buang beli baru. Tapi Nabi itu mencontohkan sebuah akhlak yang gariban. Dia tidak semena-mena. Aku gampang tahu. Hatta sampai beliau itu tidak pernah menggunakan minyak sebagai fasilitas beliau untuk penerangan rumahnya. Jadi saat itu Aisyah didhawuhi, Aisyah, ini tolong perbaiki. Ini tanpa lampu habis sahur. Biasanya ibu-ibu nek bar sahur niku ngantuk napa ngantuk? Ngantuk. Ndang sare pun enggak subuh. Enggak subuh riyen terus sare nggih. Ngaten niku. Aisyah menjahit karena Rasul itu tidak pernah menggunakan fasilitas negara. Drijinya Aisyah itu kecoblos. Ini sebab-sebab keluarnya menjawab sallallahu alaihi wasallam. Irsyatul kita Irsyatul Ibad 6 ya. Sa'wat mengaduh itu Aisyah. Lalu baginda Nabi ini mendengar Aisyah mengaduhnya Aisyah. Sa'wat baginda Nabi ini tumuju wonten ing kamare Aisyah. Ya, Aisyah kamare Aisyah ya kamare Kanjeng Nabi. Seketika Nabi itu mau masuk kamarnya Aisyah, kamarnya sendiri loh itu. Ya, meskipun baginda Nabi itu mau masuk kamarnya sendiri, dia tidak bludas dan bludus. Ketok-ketok, assalamualaikum Aisyah. Pakai salam. Bu, garawanen jenenge masuk kamar pakai salam apa mlebu langsung? Bludas bulus ya Bu? Iya. Ini ada sebuah uswah hasanah. Ternyata baginda Nabi itu mencontohkan kepada kita betul-betul fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ulo salam Pak Bu, ulo salam. Walaupun Aisyah itu kesakitan. Kalau baginda Nabi itu cemas, sedih, bahagia, saat itu mampu menerangi gelapnya kamar. Dibukalah pintu kamar. Dalam kitab karangan Syekh Ja'far Al-Barzanji diterangkan bahwa Nabi itu punya perangai anta syamsun, anta badrun, anta nurul fawqan nuri, anta misbahus sururi. Bahwa ketika Nabi itu cemas bahagia, maka teranglah semua bagaikan sinar purnama rembulan. Teranglah melebihi sinar matahari di dunia. Bahkan sejuknya melebihi sejuknya embun pagi. Itu baginda Nabi. Sa'wat jarum yang jiglok ngerti ya? Aku ya ora pakai ngerti ning Solo jiglok. Jiglok ditibuh. Jatuh. Terlihat Aisyah diambil jarum itu. Lalu Aisyah bilang, ya Rasulullah, betapa beruntungnya saya mendampingi hidup engkau ya Rasulullah. Adakah nanti umatmu yang akan beruntung melebihi saya wahai Rasul? Sahabat Rasulullah, na'am ya Aisyah. Ada Aisyah. Manhum ya Rasulullah, siapa mereka wahai Rasulullah? Nabi menjawab, wahai Aisyah, barang siapa man ummati asma'u Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaqul
sallallahu alaihi wasallam. Jenengan yang krungu Nabi Muhammad dimanapun berada, ya, langsung menjawab sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Nabi, faqat, maka sungguh dia akan mendapatkan jazaul azim, pahala yang sangat besar. Apa itu ya Rasulullah? Yang pertama, bainal aini minal munafiqin. Ya, ketika penjenengan menjawab sallallahu alaihi wasallam, Allah bebaskan penjenengan dari sifat-sifat orang munafik. Kenal sama orang munafik, Bu? Bu? Kenal sama orang munafik, Bu? Bu? Yang semangat dong. Kan ini 17-an, mau 17-an masa nggak semangat? Bu? Ya. Bu? Ya. Ngantuk? Nek ngantuk sedot mawon nggih. Mboten sak suwe-suwe nggih. Badhe mirsani sinetron. Ya. Itu ada dua pahala yang besar. Salah satunya, nomor satu adalah di antara kedua matanya ini akan dibebaskan oleh Allah dari sifat-sifat orang munafik. Pak, panjenengan tepang kalian teng munafik. Tepang mboten? Tepang mboten? Tepang apa mboten? Tepang apa sahabat apa kanca kenal? Mboten tepang. An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini pelajaran kelas 4 madrasah ini. Al munafiqu idza thalathun, idza hadatha kadzaba, wa idza wa'ada akhlafa, wa idza tumina khana. Itu tanda-tandanipun wong-wong munafik. Nomor 1. Bu, tanda-tandanipun jenengan tepang napa mboten nggih? Nomor 1, yen ngomong goroh. Ngertos goroh? Jenengan sering goroh, ora tau goroh apa sok-sok goroh? Lah kok penak nih? Sok-sok goroh nggih? Saiki bapak-bapak. Lah iki sering goroh mboten bapak-bapak Bu? Sering. Lah kok jenengan kersa dapusi? Jenengan sering goroh ora tau goroh apa sok-sok goroh, Pak? Lah kok padha jawabane sok-sok. Oke, nomor 1. Nomor 2, wa idza wa'ada akhlafa, yang janji blenjani. Kira-kira Pak jenengan sering blenjani ora tau blenjani apa sosok blenjani? Sok blenjani. Lah kok hobine sok-sok. Bu pripun Bu? Padha wae sok-sok. Oh lah RT 7 L14 ki demene karo sok-sok berarti. Ya. 2 ayatul munafik itu masuk sosok. Sosok kategori masuk orang munafik apa Dede? Masuk orang munafik apa Dede? Masuk. Padahal wong munafik menika innal munafiqina fitarkil asfali minan. Manggone ning kerake neraka. Kita calon neraka apa surga? Niku calon surga apa neraka niki? Lah wong sok-sok berarti mampir sih nggih. Kudu sekolah ning alumni neraka sih nggih. Sing nomor 3 diamanati niku berkhianat. Bapak-bapak ini diamanati jenengan berkhianat mboten Bu? Jenengan nate nemoke det lanang niku berkhianat nggih. Jujur nek kula mboten duwe det lanang det wedok. Duit dibroke ning bojo kabeh. Ora percaya tekone bojo kula sing urip niku. Blas sama sekali. Ya. Jadi yang pertama kalau kita itu mendengar Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam panjenengan dipun tebihaken saking sifat-sifatipun wong munafik.
sinau kersa mboten? Kersa nggih? Janji kok ora kompak. Nggak ada pertanyaan? Any question please? No question. No. KSRT ya Pak. Yaitu orang-orang yang belajar Al-Quran. Bu, orang yang mau belajar Al-Quran. Al-Quran itu innahu laqur'anun karim, satu-satunya kitab, termasuk kitab yang paling mulia. Tidak ada kitab yang mulia kecuali Al-Quran. Yang fi kitabim maknun, yang di dalam terjaga oleh Allah. Terjaga oleh Allah. Mu sekepo sira kabeh sinau kitab Al-Quran. Kita cak RT 7 RW 14 diajak Pak Ali ke sono bombot. Tak tunggu ono peserta napa ndak ya Pak Ali ya. Kira-kira. Lah wong yang datang dari sana-sana, dari Baki ada yang datang. Dari mana? Kadilangu ada yang datang. Dari makam Haji Kartosuro banyak yang datang. Lah kok dek cemani dhewe ra ono sing teko. Kuwi jane wong cemani gedeng kalih kula napa mboten nggih? Gedeng nika make nyanding lho. Purun. Nyanding kula purun. Ya, nomor 1 kalau ajak panjenengan sregep sinau Al-Quran. Nomor 2 jenengan sregep ngeteke salat. Wa aqamus shalah, yaitu orang-orang yang mendirikan salat. Sejauh ini kita itu kira-kira sudah aqimus shalah wa aqamus shalah. Kita sudah mendirikan salat ataukah kita hanya seremonial berdiri dalam salat? Berdiri dalam salat, nggih. Bu, jenengan berdiri dalam salat atau sudah mendirikan salat? Masih berdiri di dalam salat. Sing bapak-bapak mau salat Isya Allahu Akbar. Engko pengajian yang Pak Wahyu. Allahu Akbar. Kira-kira dora mora, aduh Pak Aris kok jare Pak RT, Pak Aris kon gerah sing jare Pak Ali, Pak Aris kon gerah kira-kira bisa untuk ora ya Pak Aris kan ya. Seperti itu yang ibu-ibu, Allahu Akbar, aku nganggo kudu apa ya? Kudu wis lunas apa durung sih kae sing biru. Sami Allahu wa nabi, aku tekone karo sapa ngejak sapa ya monggo ya. Seperti itu. Betul. Selama ini kita itu belum aqimus shalah, tapi masih kaumus shalah. Padahal inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar. Dirikanlah salat. Kalau kita mau mendirikan salat, maka salat itu akan mampu mencegah perbuatan keji dan sudah ini. Yang terjadi pribadi-pribadi muslim dan muslimah adalah pribadi yang tawadhu, tidak sombong, tidak angkuh, enggak. Lengono orang ini. Tidak ada yang sombong. Akunya apa meneh? Tidak ada. Dia akan tawadhu. Kemana-mana bawanya gelas yang kosong, bukan gelas yang penuh. Kalau kemana-mana bawa gelas kosong, pasti ia siap untuk diisi. Kalau kemana-mana kita bawa gelas yang sudah penuh, pasti akan lobel, nggak mau menerima orang lain. Betul? Betul? Betul. Yang kedua, yang ketiga, karena harus jam 9:04 untuk sesi tanya jawab. Yang ketiga, menginfakkan dari sing berat. Infak niku abot apa enteng? Oh, tenane Bu, jenengan nanti infak
Nanti infak jenengan iku sithik ikhlas apa akeh ikhlas? Pakai kancane ning pasar Plewer, Bu. Pak, jenengan nate infak? Nate akeh ikhlas apa sithik ikhlas? Ya padha. Kok Bapak karo Ibu RT 7. Ya, umpama sesuk dina Jumat pas isi ana kotak muter dompete isi 5.000, 2.000, 10.000. Kira-kira sing didudut 10.000 apa 2.000? Mesti 2.000. Sing penting kan aku Kelas. wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayatiya ahadakumul maut fayaqul Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa aku minas salihin. Duh Allah, kalau Engkau berikan aku kesempatan hidup di dunia setitik lagi, maka saya akan bersedekah, berinfak. Lalu wa aku minas salihin, saya yang kedua akan menjadi orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh. Orang yang soleh itu dijamin oleh Allah. Tapi yang pertama adalah orang yang wa anfaqu mimma razaqnahum sirra wa alaniyah, baik terang-terangan maupun sembunyi sregepoin aja ciri-ciri wong medhit apa Pak? Kucine mriki dawa. Jenengan ana sepiye kakung kucine mriki dawa medhit kita. Ya jenengan gelem nek duwe kakung medhit. Nek duwe lanang medhit jenengan kersa mboten? Ora gelem ya? Ora gelem. Nek ngomong ados kula purun. Mbok sore burus kono ya. Yang ketiga, orang yang senang berinfak. Siji, senang sinau Quran. Nomor loro, mendirikan salat. Yang ketiga, berinfak atau bersedekah. Nah, 3 unsur itu penjenengan menjalankan, maka jenengan akan diberikan pahala. Nomor siji, hayatan thayyibah. Nomor loro, walanadziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Urip panjenengan langkung sae lan urip panjenengan diberikan pahala yang jauh lebih baik dari yang sekedar panjenengan lakukan. Itu pahala yang Allah berikan. Saya kira saya tidak akan menjelaskan panjang lebar. Kalau nanti ada kesempatan saya jelaskan satu titik dari 3 perkara ini. Sekarang saya buka forum tanya jawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kayak belum tukang saya sama Mbak. Mungkin maafkan Pak Rizkan. Sudah lama sebenarnya saya ingin bertanya, tapi ingin bertanya sama siapa? Sama saya. ada siapa saja yang mungkin bisa memberikan penjelasan sebenarnya. Ya. Alhamdulillah ini ada kesempatan tentang ta'awudz. Ta'awudz dibaca itu pada prinsipnya pada awal membaca Al-Quran atau pada awal membaca Al-Fatihah. Yang kedua, kalau itu dibaca mengawali surah Al-Fatihah, kenapa surah yang lain tidak diawali dengan ta'awudz? Fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Jika engkau membaca Al-Quran, maka dahului dengan ta'awudzubillahi ketika engkau Allahu Akbar baca iftitah, mau membaca suratul Fatihah, itu baca ta'awudz juga. Karena membaca satu
Membaca Fatihah sama saja membaca 2/3 sama. Ya, kalau penjenengan dalam sholat, ya, monggo yang para imam, yang imam itu baca ta'awudz. Iqra'ul Qur'an fasta'id billahi minas syaitonir rajim. Ketika kamu baca Al-Quran maka bacalah a'udzu billahi minas syaitonir rajim. Kedua, di dalam sholat. Di dalam sholat ketika kita membaca suratul Fatihah, awali dengan ta'awudz. Jelas dalil ini. Jadi jangan sembrono baca Fatihah. Fatihah itu sing bener, cuma bener tindu terus. Fatihah itu sing bener. Ono ilmu nih, rasa sembrono maca Fatihah itu. Ngerapain-pain maca Fatihah. Kalau dia berani jadi imam, harus berani tanggung resikonya. Harus dia benar baca Al-Fatihah. Jadi hanya jawabannya itu dengan dalil syar'i. Ya. Bapak sinten nggih? Pak Widodo. Kula lali mun nanti kenalan. Itu juragan madu geding karo ibu-ibu suka jualan madu itu. Jangan mau di madu ya, Bu. Maka yang lain dalam hari ini dengan mendoakan almarhumah Ibu Tri Handayani, adik kandung dari Bapak Dwi Wahyudi, wafat hari Sabtu 29 Juli di Rumah Sakit Purwokerto. Karena sakit, meninggal pun dengan sangat tenang, tidak ada teriak-teriak. Ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat ila al-marhumah Ibu Tri Handayani ridha'illahi ta'ala lahumul Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد النعيمين حمدا يعافي نعمه وكافي مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على نور الأنوار والسر الأسرار والترياق الأخيار ومفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحاب الأخيار عدد نعم الله وإفضاله اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتغفر لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات برحمتك يا أرحم الراحمين ارحمنا يا الله يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها وأكرم نزلها ووسع مدخلها واغسلها بالماء والثلج والبحر اللهم لا تحرمنا أجرها ولا تفتنا بعدها واغفر لنا ولها برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أنزل الرحمة والمغفرة على أهل القبور من أهل لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله برحمة واسعة يا الله بها يا الله بها يا الله بغفران الذنوب يا الله بها يا الله بها
Ya Allah bitawbati wal qabul. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinina wa afiyatan fi jasadina wa ziyadatan fi ilmina wa barakatan fi rizqina wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wal najata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin khairi khalqihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bukli konten lakatipun angin kula kewanan ing panjenengan kami diwanapun kami wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Punduripun derek. Ini Pak Anu mana? Budi. Oh niki kula. Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Ingat, subscribe itu gratis, gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe guys. Selamat menonton, enjoy.